Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Puji Tuhan, apa kabar? Saya selalu berharap Bapak Ibu baik-baik saja dan saya selalu berdoa Bapak Ibu selalu dalam perlindungan Tuhan. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang setia, Tuhan yang selalu menyertai kita. Dan sekaligus saya mengucapkan selamat Hari Paskah. Puji Tuhan Bapak Ibu, kita punya Tuhan adalah Tuhan yang mengalahkan maut, Tuhan yang telah bangkit dari kematian. Puji Tuhan, untuk itu kita percaya bahwa tidak ada Tuhan yang lain kecuali Yesus Kristus, yang kita sembah, yang kita puja untuk sampai selama-lamanya. Sebelum saya berkhotbah lebih lanjut, Bapak Ibu, kita berdoa terlebih dahulu. Terpujilah namamu Allah Bapa yang kami kenal, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berterima kasih. Engkau adalah Allah yang luar biasa, Allah yang hidup, Allah yang kekal, yang mengalahkan maut, yang mengalahkan kematian, yang telah bangkit dari kematian. Engkau layak kami sembah, kami puja, kami agungkan. Engkau lah pembela kami, pelindung kami yang sempurna. Terima kasih ya Bapa, sertai pemberitaan firman-Mu ini, nama-Mu saja yang kami permuliakan dan kami boleh hidup setia di dalamnya. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Shalom, sekali lagi puji Tuhan Bapak Ibu, sehubungan dengan Hari Paskah, saya mengucapkan selamat Hari Paskah. Tuhan kita telah bangkit dari kematian, ada amin Bapak Ibu. Tema khotbah saya adalah makna kebangkitan Tuhan Yesus yang menentukan. Makna kebangkitan Tuhan Yesus yang menentukan. Ada pertanyaan besar bagi setiap kita sebagai orang Kristen. Apakah kita masih ragu bahwa Yesus adalah Tuhan? Apakah kita masih bimbang bahwa Yesus adalah Tuhan? Sebab saudaraku, tampilan-tampilan kebimbangan di banyak orang Kristen kepada Tuhan Yesusnya sebagai Tuhan itu banyak terjadi, Bapak. Banyak dilakukan oleh umat Tuhan. Kenapa saya tahu masih ada orang Kristen yang kedukun, yang percaya ramalan, yang percaya segala macam tetek bengek, dongeng-dongeng dari nenek moyang. Seharusnya tidak demikian Bapak Ibu. Ya kan, seharusnya kita percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan yang kekal, Tuhan yang telah bangkit dari kematian, Tuhan yang telah mengalahkan maut. Nah, ketentuan-ketentuan hal tersebut Bapak Ibu akan kita bicarakan di dalam pemberitaan firman Tuhan ini. Ketentuan apa dalam kebangkitan Tuhan Yesus Kristus yang mengalahkan maut? Yang pertama Bapak Ibu, ketentuan mengalahkan kebinasaan. Ketentuan yang mengalahkan kebinasaan. Roma 6 ayat 8-9. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari orang mati, dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Perhatikan firman ini baik-baik, camkan firman ini sungguh-sungguh, dan percayai firman ini dengan setia bahwa Kristus Yesus, saudaraku, sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Berarti ketentuan mengalahkan maut, ketentuan mengalahkan kebinasaan itu mutlak. Dengan demikian Yesus telah mengalahkan maut, dengan demikian Yesus telah mengalahkan kematian dan telah mengalahkan kebinasaan. Sungguh sangat luar biasa Tuhan yang kita sembah ini. Makanya Bapak Ibu, sayang sekali kalau masih banyak orang Kristen tidak percaya akan hal yang demikian. Masih dalam keraguan dalam hal yang demikian. Tidak perlu ragu lagi, ketentuan ini sudah mutlak, tidak bisa diganggu-gugat bahwa Yesus telah mengalahkan maut, Yesus telah mengalahkan kebinasaan. Kebinasaan tidak bisa memegang Dia, tidak bisa menjamah Dia, tidak bisa menguasai Dia. Yesus adalah Yesus yang luar biasa Bapak Ibu. Yesus adalah Yesus yang telah bangkit dari kematian, Yesus yang telah mengalahkan maut. Sungguh luar biasa Tuhan kita ini. Seharusnya orang Kristen pun juga adalah sedemikian luar biasa juga Bapak Ibu. Jangan sampai kita mempunyai Tuhan yang luar biasa, kitanya saudaraku dalam kondisi lemah.
dalam kondisi khawatir, dalam kondisi takut, nyatakan bahwa dalam imanmu bahwa Yesus telah mengalahkan maut, Yesus telah bangkit dan tidak mati lagi. Dengan demikian kita menyembah Tuhan yang sangat dahsyat, sangat luar biasa kuasanya. Bahkan di Kisah Rasul pasal 4 ayat 12 dikatakan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Dengan demikian tidak ada pribadi lain yang kita percaya. Tidak ada pribadi lain yang kita bisa diselamatkan kecuali Yesus Kristus. Sayang sekali kalau masih banyak orang Kristen pegang jimat-jimat, pegang opo-opo, percaya dengan roh roh yang sudah mati. Apa gunanya itu Bapak Ibu? Yang sudah mati tidak bangkit lagi. Sedangkan Yesus yang mati dan bangkit tidak dipercayainya. Mulai saat ini Anda dan kita harus bertobat apabila masih mempercayai yang di luar Kristus. Di luar Yesus Kristus tidak ada keselamatan. Di luar Yesus Kristus ada kebinasaan. Penting untuk kita camkan baik-baik Bapak Ibu. Penting untuk kita benar-benar perhatikan. Jangan sampai kita kehilangan keselamatan. Jangan sampai kita mendua hati. Kalau kita sampai mendua hati Bapak Ibu, kita rugi besar sekali. Padahal kita punya Tuhan itu sungguh luar biasa, yang mampu, yang sanggup menolong kita, yang mampu, yang sanggup melindungi kita, yang mampu, yang sanggup memulihkan kita. Dengan kondisi seperti ini Bapak Ibu, kenapa kita ragu untuk menyembah Tuhan Yesus sampai selama-lamanya dan untuk mempertuhankan Yesus sampai selama-lamanya? Kita harus percaya tidak ada pribadi lain yang mampu menyelamatkan kita kecuali Tuhan Yesus Kristus. Ini adalah ketentuan yang mutlak. Amin. Jangan sampai diganggu-gugat oleh siapapun dan sampai kapanpun. Kemudian di Yohanes 15 ayat 16, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepadanya Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Bukankah ini suatu jaminan Bapak Ibu? Bahwa kita ini menjadi Kristen bukannya kebetulan, bukannya mendadak sekonyong-konyong, tetapi kita adalah dipilih Tuhan. Sudah menjadi nilai kegenapan, menjadi umat pilihannya. Sungguh luar biasa sebetulnya kita ini Bapak Ibu. Tetapi kita tidak percaya keluar biasaan sebagai umat Tuhan. Sehingga tidak ada satu nilai keimanan yang sejati. Alangkah rugi besar kita apabila tidak taat kepada nilai hanya menyembah kepada Tuhan Yesus Kristus saja. Saudaraku, mulai saat ini tidak ada Tuhan yang lain dalam hidup kita. Singkirkan, buang jauh-jauh apabila kita mendua hati. Dan kita hanya percaya kepada Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kita. Tidak ada yang lain. Sebab di dalam nama Yesus Kristus sajalah ada keselamatan. Di 1 Korintus 15 ayat 55 sampai 58. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jeripayamu tidak sia-sia. Ada amin Bapak Ibu. Dan setialah di dalam Kristus Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat kita. Jangan ada yang lain. Ketentuan mengalahkan kebinasaan itu tidak bisa digugat. Dan itu berlaku di dalam kekekalan sampai selama-lamanya. Kemudian kita lihat yang kedua. Ketentuan mengalahkan kebimbangan. Mulai saat ini jangan ada lagi nilai kebimbangan bahwa Yesus mati dan bangkit dari kematiannya dan mengalahkan maut. Kita lihat di 1 Korintus 15 ayat 29 sampai 32. Jika tidak demikian, apakah faedahnya perbuatan orang-orang yang dibaptis bagi orang mati? Kalau orang mati sama sekali tidak dibangkitkan, mengapa mereka mau dibaptis bagi orang-orang yang telah meninggal?
Dan kami juga mengapakah kami tetap setia setiap saat membawa diri kami ke dalam bahaya. Saudara-saudara, tiap-tiap hari aku berhadapan dengan maut demi kebanggaanku akan kamu dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Aku katakan bahwa hal ini benar. Kalau hanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan manusia saja aku telah berjuang melawan binatang buas di Efesus, apakah gunanya hal itu bagiku? Jika orang mati tidak dibangkitkan, maka marilah kita makan dan minum, sebab besok kita mati. Saudaraku, ini akal waras. Ini adalah pikiran waras seorang Rasul Paulus. Sama dengan kita. Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, ngapain kita, saudaraku, berjeri lelah di dalamnya? Ngapain kita bela-bela menderita di dalamnya? Demikian juga yang Rasul Paulus katakan. Rasul Paulus dan kita bukan orang bodoh. Maka dari itu, kesimpulannya adalah bahwa benar ada kebangkitan orang mati. Dan bahkan lebih benar lagi adalah Yesus telah bangkit dari kematian. Jadi untuk itu kita tidak sia-sia berjeri lelah, tidak sia-sia menderita, tidak sia-sia dianiaya. Jadi kita bukan bodoh, Bapak Ibu. Makanya jangan ada lagi kebimbangan di dalam nilai iman kita. Yang benar adalah Yesus telah bangkit dari kematian. Dan ada kebangkitan orang mati. Apabila di dalam Yesus Kristus, dia akan bangkit sampai selama-lamanya dan memperoleh hidup yang kekal. Ada amin, Bapak Ibu. Kita juga kepikiran, Bapak Ibu, kalau tidak ada orang mati bangkit, ngapain? Ya kan, sama saja manusia seperti hewan, setelah mati ya sudah selesai. Tetapi tidak demikian. Yang pasti adalah setelah kita mati, kita bangkit sama dengan Tuhan kita Yesus Kristus yang telah bangkit dari kematian. Ada amin, saudaraku. Itulah satu nilai yang luar biasa di dalam Kristus Yesus, bahwa kita, tatkala kita mati, kita tidak mati selamanya, tetapi kita akan bangkit bersama dengan Kristus Yesus, bahkan sama dengan Yesus Kristus yang telah bangkit dari kematian. Kolose 2:12 sampai 15. Karena dengan dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan dia dari orang mati. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan dia sesudah ia mengampuni segala pelanggaran kita, dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Puji Tuhan, Bapak Ibu, bahwa dalam diri kita kondisinya, saudaraku, sudah tidak lagi ada dosa. Sudah dihapus dosa dan kesalahan kita dan pelanggaran kita. Yang seharusnya kita mati binasa, tetapi tidak demikian. Karena Kristus telah bangkit dari kematian, kita juga akan dibangkitkan pada hari kematian kita, dan untuk sampai selama-lamanya kita boleh hidup dalam alam kekekalan bersama dengan Yesus Kristus Tuhan kita dan Juru Selamat kita. Ada amin, Bapak Ibu. Jadi ketentuan mengalahkan kebimbangan itu harus pasti dalam kehidupan kita. Jangan lagi ragu, Bapak Ibu, bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit. Yang hari ini kita merayakan Paskah yang sungguh amat luar biasa. Jadi jangan sia-sia, Bapak Ibu, kita merayakan Paskah sementara kita mendua hati. Kita harus hanya satu yang kita sembah, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kemudian yang ketiga, ketentuan mengalahkan kematian. Yohanes 11 ayat 25. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Puji Tuhan, ini dibuktikan, Bapak Ibu, bahwa kondisi keadaan bahwa Yesus mati dan bangkit itu nyata. Itu real, bukti otentiknya ada. Bukan karangan, bukan dongeng, bukan rekayasa.
tetapi bukti otentiknya disaksikan oleh banyak manusia, bahkan manusia seluruh dunia. Dan Yesus mati, bangkit, dan tidak mati lagi. Bangkit selama-lamanya, Dia adalah Tuhan, Juru Selamat, pelindung bagi yang percaya, dan menyelamatkan bagi yang yakin dan beriman kepadanya. Ada amin Bapak Ibu? Sesungguhnya kita adalah orang-orang yang beruntung, yang telah dipilih oleh Tuhan untuk diselamatkan, yang telah dipilih oleh Tuhan untuk diampuni, untuk dipulihkan dalam keadaan semula dengan gambaran Allah yang luar biasa. Roma 6 ayat 4-5. Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh kebaptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Saudaraku, setiap orang Kristen harus melalui baptisan, mati bersama Kristus, bangkit bersama Kristus, dan kita menjadi manusia baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Untuk itu Bapak Ibu jangan ragu, untuk itu jangan bimbang dalam hal kita mempercayai Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat kita. Tidak ada yang lain. Perhatikan baik-baik, tidak ada yang lain Bapak Ibu. Jadi mulai saat ini bagi Bapak Ibu yang mendua hati, itu harus bertobat. Tidak ada keselamatan di luar Yesus Kristus. Kemudian kita lihat yang keempat, ketentuan mengalahkan kelemahan. Efesus 1 ayat 19-23. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya, yang dikerjakannya di dalam Kristus, dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati, dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di sorga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah, dan penguasa, dan kekuasaan, dan kerajaan, dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Puji Tuhan Bapak Ibu, setelah Yesus bangkit dari kematian, Dia telah mengalahkan pemerintah-pemerintah di udara, roh jahat, dan mengalahkan maut. Jadi saudaraku, bukan Tuhan Yesus yang lemah, dan tidak lagi Tuhan Yesus yang disiksa, tetapi Tuhan Yesus yang berkuasa. Sungguh luar biasa, berkuasa sampai selama-lamanya, dari kekal sampai kekal. Jadi ketentuan mengalahkan kelemahan itu nyata dan ada. Sebagai umat Tuhan, kita jangan lemah. Kita jangan kalah dengan persoalan. Kita jangan kalah dengan masalah. Kita jangan kalah dengan keadaan. Sebab kita punya Tuhan adalah Tuhan yang perkasa. Tuhan yang telah bangkit dari kematian. Tuhan yang mampu melindungi kita. Tuhan yang mampu membela kita. Tuhan yang mampu untuk memberkati kita. Tuhan yang mampu untuk mengasihi kita. Ada amin Bapak Ibu? Jadi jangan sampai kita berpikiran negatif, yang seperti diutarakan banyak orang Kristen. Tatkala dia lemah dikatakan, Tuhan sudah meninggalkan dia, Tuhan tidak setia. Itu salah, itu pemikiran-pemikiran salah. Pemikiran-pemikiran yang mendatangkan kelemahan iman. Bangkitkan imanmu bahwa Yesus adalah Yesus Tuhan yang setia, yang selalu menyertai kita sampai akhir zaman, bahkan sampai selama-lamanya. Ada amin? Kuatkan imanmu. Jangan lemah. Kita punya Tuhan-Tuhan yang kuat, yang berkuasa, yang sangat luar biasa, yang kita sembah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang kita puja. Di dalam nama Yesus Kristus. Kita lihat di Filipi 2, 9-11. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia, dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut
segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Haleluya, nama di atas segala nama. Setiap lidah mengaku, setiap lutut bertelut bahwa Yesus adalah Tuhan, Raja di atas segala raja, Tuhan Juru Selamat kita, Tuhan semesta alam, Tuhan pencipta langit dan bumi. Betapa luar biasanya Tuhan kita ini. Tetaplah kita kuat di dalamnya Bapak Ibu. Bertahan, pembelaan Tuhan pasti ada. Pemulihan Tuhan pasti nyata. Dan mujizat Tuhan pasti menyertai kita. Ada amin Bapak Ibu. Sebagai orang Kristen, jangan memiliki hal-hal yang negatif di dalam hal pikiran kita. Kita harus percaya bahwa Yesus mampu dan sanggup untuk menyertai kita sampai selama-lamanya. Sebab Dia adalah Tuhan, pencipta langit dan bumi, Tuhan semesta alam, Tuhan di atas segala-galanya. Haleluya, ada amin Bapak Ibu. Setialah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jangan menyimpang ke kiri maupun ke kanan. Jangan berkhianat atas imanmu. Tetap kuat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan selalu menyertai kita sampai selama-lamanya. Selamat Hari Paskah. Saya percaya firman Tuhan ini tidak pernah kembali dengan sia-sia. Firman Tuhan berkuasa menguasai hidup kita, menuntun jalan kita, tetap di dalam kebenaran Yesus Kristus. Tuhan Yesus adalah Tuhan Juru Selamat kita, tidak ada Tuhan yang lain. Ada amin Bapak Ibu. Saya berdoa untuk semuanya kita. Terpujilah namamu Tuhan Yesus. Engkau adalah Allah kami yang perkasa, Allah kami yang mengalahkan maut, Allah kami yang mengalahkan kebinasaan, Allah kami yang mengalahkan kelemahan, Allah kami yang luar biasa yang mengalahkan kematian. Kami mengucap syukur Tuhan adalah sebagai umat pilihan-Mu, sebagai yang boleh untuk menyembah Engkau, sebagai yang percaya bahwa Engkau adalah Juru Selamat kami. Kami bersyukur atas semuanya ini. Kami percaya bahwa di dalam nama Yesus, nama di atas segala nama, setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku bahwa Engkau adalah Juru Selamat kami, Juru Selamat dunia, Juru Selamat manusia yang percaya. Terima kasih ya Bapa, terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Berkati dan lindungi Tuhan dimanapun jemaat-Mu berada, karena Engkau sanggup dalam hal tersebut. Engkau adalah pelindung kami yang sejati, pembela kami yang luar biasa, kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Tuhan kami sudah berdoa dan puji syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa. Di dalam cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam persekutuan dengan Roh Kudus yang selalu menyertai kita. Mulai dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan datang kali yang kedua menyebut kita dalam kemuliaannya, dan kita pun layak menerima kemuliaan dari Tuhan sampai selama-lamanya, dari kekal sampai kekal. Haleluya. Amin.